Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 10 tentang materi pengelompokan hewan. Nah, alokasi waktu yang saya gunakan yaitu 2 kali 4 jam pembelajaran. Untuk kompetensi dasar yang saya akan bahas yaitu poin 3.9, yaitu mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapis tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksinya. Nah, di sini saya akan menekankan atau menjelaskan di bagian kompetensi inti saja, yaitu kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Kenapa? Karena kompetensi inti 3 dan 4 sudah tertuang di dalam RPP ini. Sedangkan untuk kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 itu saya akan jelaskan di mana saja letak atau yang saya tuntut untuk siswa tersebut. Nah, kompetensi inti 1 itu apa sih? Kompetensi inti 1 itu tentang aspek religi atau aspek spiritual atau keagamaan yang harus siswa miliki. Dan untuk kompetensi inti 2 yaitu sikap sosial yang harus siswa miliki, budi pekertinya seperti apa, seperti itu. Untuk kompetensi inti 3 itu ke aspek kognitif siswa. Untuk kompetensi inti 4 yaitu ke psikomotorik siswa. Nah, untuk video ini saya akan memaparkan, menjelaskan sebuah kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 saja. Nah, untuk pertemuan untuk kompetensi inti 3 dan 4 mungkin hanya sekilas saja yang akan saya jelaskan di pembelajaran kali ini. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya yang saya lakukan itu yaitu 2 pertemuan atau 2 kali tatap muka. Nah, di mana untuk tiap pertemuan itu ada 3 tahapan, yaitu ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk tiap pertemuan, baik pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu sama, ada kegiatan pembukaan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, yang membedakan di sini pada pertemuan pertama yaitu saya akan memfokuskan terhadap kegiatan inti 3, yaitu aspek kemampuan atau aspek kognitif yang dimiliki oleh siswa. Untuk pertemuan kedua yaitu yang saya akan tuntut dari siswa yaitu tentang kreativitas atau psikomotorik yang siswa miliki. Nah, untuk tiap pertemuan saya akan menyampaikan pendidikan karakter atau pendidikan moral, pendidikan nilai yang harus siswa miliki yang saya tuntut. Nah, untuk pertemuan atau untuk kompetensi inti 1 yang saya tuntut yaitu dari siswa, yaitu siswa dituntut untuk memiliki sikap yakin tentang adanya Tuhan. Dan yang kedua yaitu mengagumi atas ciptaan Tuhan yang bermacam-macam. Dan yang ketiga yaitu menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan mengamatinya. Dan keempat, peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan, menjaga dan merawat keseimbangan ekosistem. Nah, untuk kompetensi inti 1 yang tadi saya sebutkan itu untuk saya ajarkan yaitu pada untuk selanjutnya untuk kompetensi inti 2-nya yang saya akan tuntut di siswa tersebut yaitu siswa memiliki perilaku ilmiah, yaitu berupa teliti, tekun, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan memiliki sikap berani dan santun. Dan yang kedua yaitu melatih siswa untuk peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungannya. Nah, poin KI 1 dan KI 2 itu saya akan sampaikan di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Untuk pertemuan 1
proses kegiatannya yaitu apersepsi, yaitu menayangkan sebuah gambar atau video yang relevan, kemudian menulis resume. Terusnya siswa, peserta didik, dan guru secara bersama-sama membahas contoh dan sebagainya. Seperti halnya pada umumnya, yang saya akan bahas di sini yaitu tentang pendidikan nilainya. Nah, baik, selanjutnya saya fokus ke sini. Nah, di sini tambahan dari RPP yang saya pelajari ketika PLP. Nah, di mana guru pamong saya menyarankan adanya tabel kegiatan penting. Nah, di mana ini tabel ini yaitu untuk merangkum semua isi dari rancangan pembelajaran yang telah saya tulis di atas tadi, yang ini. Nah, kegiatan penting ini yaitu rangkuman dari rancangan pembelajaran. Di sini tahapan dalam pembelajarannya yaitu ada 4 tahapan yang saya akan jelaskan, yaitu siswa diajak untuk berliterasi, yaitu siswa tahapan yang pertama yaitu dengan kegiatan melihat. Nah, siswa diajak melihat tayangan video dan gambar yang relevan yang tadi disampaikan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, setelah siswa melihat video tersebut, lalu siswa diajak untuk mengamati beberapa contoh-contoh yang telah diberikan tadi video mengenai pengelompokan atau perbedaan dari hewan tersebut, baik dari dari segi lapis tubuhnya, rongga tubuh, dan simetri tubuh. Selanjutnya yaitu setelah siswa mengamati, siswa lalu diajak untuk membaca. Nah, untuk membaca ini yaitu untuk menekankan benar tidak sih apa yang ia amati, untuk memperjelas atau untuk menguatkan pendapat yang ia dapat dari hasil melihat dan mengamati, atau mencari literatur yang tepat tentang materi yang dipelajari. Untuk literatur tersendiri yaitu bisa berupa PowerPoint dari fasilitator atau dari gurunya, bisa dari buku, internet, dan lain sebagainya. Nah, setelah siswa melihat, mengamati, membaca, lalu siswa diajak untuk mendengar. Nah, untuk diajak mendengarkan penjelasan di baik itu penjelasan yang mengenai video yang disampaikan, atau siswa ada yang berpendapat atau menanyakan video tersebut. Nah, selanjutnya yaitu setelah mendengarkan, siswa diperintah untuk menulis atau mencatat hal-hal yang menurut ia penting, seperti itu, dan mencatat hal-hal yang ia belum pahami. Nah, setelah siswa melihat, mengamati, membaca, dan mendengar, menulis atau kegiatan tahapan literasi, kemudian selanjutnya yaitu siswa diajak untuk kegiatannya yaitu ke tahapan kerjasama, atau dalam bentuk di sini yaitu dalam bentuk mendiskusikan atau berdiskusi untuk mengumpulkan informasi. Nah, dan untuk mengumpulkan informasi di sini setelah siswa menulis dengan catatan pribadinya, fasilitator atau guru membentuk sebuah kelompok untuk mendiskusikan hasil dari kegiatan tahapan literasi yang telah dilakukan. Nah, setelah itu siswa berdiskusi. Nah, di situ pada tahap kerjasama ini siswa dituntut untuk memiliki sikap berperilaku ilmiah, yaitu berupa
kedisiplinan, ketekunan, belajar tanggung jawab, peduli, berani, dan santun. Nah, maksud dari ketekunan ini yaitu ketekunan untuk membahas suatu permasalahan untuk mencari solusinya, dan teliti. Teliti di sini maksudnya yaitu bisa dalam artian dalam artian menyerap apa yang didiskusikan dan hasil diskusi tersebut. Nah, untuk disiplinnya ini yaitu ketika waktunya berdiskusi, diskusi, dan waktunya menyampaikan diskusi, menyampaikan. Dan di sini belajar bertanggung jawab. Nah, biasanya untuk kelompok itu kan ada tugasnya tersendiri, udah terstruktur. Nah, selanjutnya yaitu di sini dituntut untuk peduli, rasa peduli. Peduli di sini yaitu siswa diajar untuk menghargai dari beberapa pendapat yang temannya ungkapkan. Nah, di sini terus siswa diajarkan untuk memiliki sikap berani dan santun, yaitu siswa dituntut untuk kemampuan pendidikan nilai untuk sikap berani dan santun, yaitu pasnya di komunikasi. Nah, di mana menyampaikan hasil diskusi tentang materi yang telah diberikan. Jadi siswa dituntut untuk memiliki sikap berani untuk menyampaikan pendapat, berani untuk menyanggah, berani untuk apalah yang sekiranya dapat membantunya. Dan santun dalam ketika ingin menanggapi, untuk memberikan komentar atau apalah. Dan selanjutnya yaitu kreativitas. Nah, bentuk kreativitas di sini yaitu menyimpulkan. Di sini beberapa kelompok disuruh untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Nah, untuk sebagai fasilitator ini bertujuan hanya untuk meluruskan saja, karena menyimpulkan itu sudah disimpulkan oleh siswa, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk KI1 itu terdapat poin, yaitu yang meyakini adanya Tuhan, yaitu dengan cara kita sebelum mulai pembelajaran berdoa, seperti itu. Terus mengagumi atas ciptaan Tuhan. Di sini kan kita mempelajari tentang pengelompokan hewan. Nah, di mana pengelompokan hewan ini yaitu dari beberapa jumlah banyak hewan kita kelompokkan. Nah, di situ siswa dapat berpikir, wah, ternyata ciptaan Tuhan itu banyak ya, bisa seperti ini, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu poin ketiga, menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dan kemampuan mengamati. Diharapkan ketika sudah mempelajari ini, siswa memiliki sikap tersebut dan siswa dapat memiliki karakter peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang saya lakukan dalam pembelajaran di materi pengelompokan hewan kelas 10 dalam tuntutan pendidikan karakter. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila ada perkataan yang kurang enak atau apalah itu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.